Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim azim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah mengungkapkan dalam syairnya tentang kegamaman beliau, tentang kegalauan beliau. Kata beliau, sungguhnya aku senantiasa dikuasai oleh 4 hal, amat celaka dan amat bahayanya, dan sungguh-sungguh paling bahaya apabila aku dikuasai 4 hal tersebut. Yang pertama, iblis, nafsu dan bisikannya serta dunia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Mukhtar halaman 84, Sayyidina Ali pernah berkata, la tasubanna iblisa bil alaniyati wa aqtasidikum bisir. Janganlah kalian mencaci maki iblis sementara diri kalian bersahabat dengannya di tempat kesunyian. Lantas banyak pilihan bil alaniyah, dan janganlah kalian mencaci maki iblis di tempat hal yang ramai. Wa aqtasidikum bisiri, dan sementara engkau bersahabat berkawan dengan iblis di tempat yang sunyi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara iblis, iblis adalah makhluk Allah yang dulunya pernah taat, yang dulunya pernah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keangkuhannya, kesombongannya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT mengusirnya. Apakah sampai di situ iblis diam saja? Tidak. Iblis mengajukan eksepsinya kepada Allah. Silakan Bapak baca Al-A'raf dari ayat 11 sampai 17. Kata iblis, qala fa ma aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah menakdirkan aku tersesat, niscaya akan aku timbuk manusia, akan aku halang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dan tidak akan dapat dan tidak akan engkau temukan banyak dari mereka orang-orang yang bersyukur pada mereka. Itu jadi iblis. Kemudian kata iblis, la ta'lamu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim wa la taj'al syarrahum syakirin. Kemudian akan aku datangi manusia dari depan mereka. Apabila tak bisa dari depan, dari belakang. Enggak bisa dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri.
Itulah genderang perang yang ditabur oleh iblis buat anak cucu Adam. Hadirin kaum muslimin sidang Allah, dalam tafsir Munir jilid 1 halaman 273, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwasanya iblis menggoda manusia, mengganggu manusia dari arah depan adalah menanamkan, membisikkan bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Enggak jadi masalah kalau kita berbuat salah sedikit, berbuat maksiat sedikit, atau Allah Maha Pemaaf. Jadi bikinnya kita oleh dia untuk gemar melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan maksiat-maksiat dengan anggapan bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Betul. Tapi jika kita melakukan maksiat tersebut, pas di situ malaikat Ijrail mencabut nyawa kita, bagaimana? Kemudian dari arah belakang, kalau arah depan nggak mempan, arah belakang, iblis menanamkan pada kita rasa khawatir, rasa takut dari kemiskinan, dari kurangnya harta. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Tak peduli harus korupsi, tak peduli harus mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Yang penting gua kaya, yang penting gua senang, bodoh amat yang lain. Kenapa? Tadi ditekankan oleh iblis, rasa khawatir, takut kita miskin, takut kita kelaparan, sehingga serakah dengan harta ini, serakah dengan dunia ini. Tidak perlu, tidak penting orang lain, yang penting gua. Kemudian dari arah samping kanan, iblis mengganggu manusia, menggoda manusia. Ini biasa pada orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah mendekati kesolehan. Ditanamkan oleh iblis di hatinya rasa ujub, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa paling soleh, merasa paling banyak sedekahnya, merasa paling banyak ibadahnya, merasa paling benar di masyarakat. Sehingga apa? Orang lain diremehkan, merasa diri paling hebat, paling pandai-pandailah merasa, tapi jangan merasa pandai. Artinya apa? Merasalah kita semua sebagai makhluk Allah yang kurang taatnya, merasa diri kurang sedekahnya, merasa diri kurang taubatnya, merasa diri kurang sedekahnya. Itu yang bagus. Dari arah sebelah kiri ditanamkan oleh iblis dalam hati kita rasa cinta yang terlalu kepada dunia, sehingga paginya jadikan malam, malam jadikan pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk mencari dunia yang hanya sementara. Dikumpulkanlah harta benda dunia yang telah ruah, nggak peduli halal atau haram, dia cari ontang-panting. Namun ketika ajal mendekat, itu semua ditinggalkan oleh kita. Istri yang cantik, pangkat jabatan yang tinggi, harta yang miliaran, rumah mewah, gedung mewah, semuanya enggak ada yang dibawa oleh kita ketika kita mati. Cuma kain kafan dan amal soleh tentunya. Artinya di sini kita harus sadar, harus banyak-banyak mawas diri. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, fata morgana. Toh senangnya hanya sementara, susahnya pun sementara. Tapi kalau nanti di sana mau susah selama-lamanya, mau senang selama-lamanya,
tinggal pakai. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Kemudian bagaimana antisipasi kita sebagai manusia yang lemah, banyak kelemahannya, untuk mengantisipasi godaan gangguan iblis ini dari depan, belakang, kanan, kiri. Bahkan dikatakan, kalau kita mau lebih paham lagi tentang iblis ini, dalam kitab Gunyah di Talmitul Ilham karangan Syaikhul Qadir Jailani Qaddasallahu halaman 100, dikatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika melaknat iblis, diciptakanlah untuknya seorang istri bernama Setona dari jenis iblis, dari tulang rusuk kiri iblis, sebagaimana Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis mencampuri setan tersebut, menggaulinya. Lahir daripadanya setan tersebut 31 bayi perempuan sebagai pokok awal keturunannya. Dari 31 tersebut, satu iblis itu melahirkan 10.000 iblis. Dari zaman Nabi Adam sampai tidak ada yang mati, bayangkan saja. Bahkan gerakan kembali, gila ini iblis yang ba'atsu kulla yaumin salasami atin wasittina askarul ilal mu'min. Dikatakan sesungguhnya setiap hari iblis mengutus 360 tentara setan dan pasukannya untuk menyesatkan orang-orang beriman. Satu orang beriman digoda dengan 360 pasukan iblis. Na'udzubillah. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Risalatul Mu'awana halaman 3, Syekh Zunub al-Misri, salah seorang sufi besar di Mesir, beliau berkata, "Man zakarallah hafizallahu ala kulli syai." Barang siapa yang ingat pada Allah, zikir pada Allah di setiap keadaan, di setiap tempat, niscaya dia akan dipelihara oleh Allah dari hal apapun, termasuk iblis. Kenapa? Karena iblis akan takut kepada yang menciptakan itu Allah. La ilaha illallah ismi. Oman qala dakhala ismi. Oman dakhala ismi, uminan ikon. Kata Allah dalam diskusi, la ilaha illallah benteng kata Allah. Barang siapa mengucapkan kalimat itu, dia akan masuk dalam benteng. Dan barang siapa yang sudah masuk dalam benteng itu, dia aman daripada ajab dunia dan akhirat. Berikut goda-goda. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Wajib atas kalian semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mohon ampun dengan kalimat itu dan istighfar. Fakina iblis sekolah, karena sesungguhnya iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ahlakun nas bizunubi wa halakuni la ilaha illallah wa istighfar." Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa maksiat, sementara mereka manusia menghancurkan diriku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Apakah berarti itu? Tidak. Maka ketika aku melihat hal itu, kata iblis, alatuhum bil hawa bahwa biasakuna anak murtad. Aku hancurkan manusia dengan hawa, keinginan syahwat, sementara mereka menganggap dirinya mendapat petunjuk. Akhir tadi merasa dirinya sudah mendapat petunjuk, merasa dirinya soleh, merasa dirinya sudah sempurna dengan Allah. Itu bahaya, ibadah ujub. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat Allah. Tapi kalimat la ilaha bukan kalimat
sembarangan, yang diambil dari sembarang tempat. Harus diambil dari seorang yang ahli, yang hatinya sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu al-insan talabul haidul qabr wa huwa min ahli kini dunya qabr wa qabri. Maka wajib atas semua manusia yang sudah akil balik untuk mencari guru yang bisa menghidupkan hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla fadl sunnah aja. Kenapa? Karena kalau kalimat itu diambil dari hati yang takwa, seorang wali yang mursyid, insya Allah hati ini akan hidup, hati ini akan selalu tenang, hati ini akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat Allah. Demikian saja hikmah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang dipelihara oleh Allah, yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dari iblis serta nafsu. Karena sesungguhnya sekarang kita sadari bahwasanya musuh yang nyata adalah iblis laknatullah. Bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bukan orang lain, tapi iblis yang ada dalam hati dan nafsu yang selalu mengiringi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mari kita gunakan sumber ada ini untuk senantiasa introspeksi diri, mawas diri, memperbaiki kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya akhir hayat kita semua menjadi akhir yang agung, akhir yang mulia, sehingga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Inna asalamualaikum kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lakhusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'ul alim. Qul qul hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahu man khulafa'i rasyidin sadatina Abu Umar Uthman wa Ali wa tabi'at sahabat al-kiram tabi'in wa tabi'in al-muslimin wa 'alaina ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa ila Allahumma rahmana wa rizqna. Allahumma salli wa sallim qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Inna Allaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar